7. Perubahan kalender ini diperkenalkan pada tahun 1924 di Gereja Yunani di Patriarkat Konstantinopel dan di Gereja Romania, dan belakangan secara bertahap juga di gereja-gereja lokal lainnya, bertolak belakang dengan Katolisitas Gereja Ortodoks, baik dalam cara implementasinya atau secara unilateral dan tidak kanonik, dan di dalam hal tujuannya ekumenistik dan sinkretik. Dengan demikian memberikan serangan yang berbahaya kepada perwujudan luar dan pengungkapan kesatuan tubuh gereja di seluruh dunia. Karena perubahan kalender ini juga dinyatakan dengan kalender perayaan yang seragam. 8. Gereja Ortodoks yang Katolik melalui otoritas sinode tertingginya mengungkapkan keputusannya yang tidak dapat diubah bahwa kesatuannya akan dinyatakan dengan perayaan bersama oleh segenap orang Kristen dari hari raya terbesar, yaitu Paskah Kudus, yang secara bersama ditetapkan dalam Sinode Ekumenis pertama tahun 325 tentang aturan kekal untuk penentuan Paskah, yaitu kanon Paskah, yaitu Paskalion. 9. Tindakan sinodal yang sangat mendalam ini secara eklesiologikal dan dogmatik menentukan sebagai dasar dari apa yang disebut sebagai penentuan Paskah Kudus, yaitu Ekonios Vernal, yang sebagai tanggal yang ditentukan oleh gereja melalui kesepakatan, yaitu 21 Maret kalender Julian yang berlaku pada saat itu, kemudian dikonsekrasi atau dikuduskan sebagai kalender gereja dan sebagai poros dari siklus tahunan dari kalender perayaan Ortodoks. Atas dasar ini, penyelarasan kalender-kalender dari gereja-gereja lokal yang pada waktu itu menganut sistem kalender yang berbeda secara bertahap mulai terjadi dan tercapai pada abad ke-6. 10. Para Bapa Suci dari Sinode Ekumenis pertama di Nikea memberikan suatu ungkapan melalui inspirasi ilahi tetapi juga bersifat profetik mengenai semangat anti-sinkretisme gereja melalui kata-kata tidak memelihara perayaan bersama orang-orang Yahudi dan selanjutnya tidak melakukan konselebrasi dengan para bidat. Kesatuan eksternal yang nampak dari suatu tubuh gereja terjaga dan terbentuk batas antara kebenaran dan bidat yang sebelumnya bertolak belakang dengan reformasi kalender tahun 1924 yang tercela itu dengan tujuan untuk konselebrasi dengan kaum heterodoks papisme dan protestanisme. Papisme itu artinya Katolik Roma, ya, demi tujuan untuk mewujudkan kesatuan yang tak terlihat yang diduga ada antara mereka dengan Ortodoks. 11. Kaum ekumenis Ortodoks, khususnya yang paling ekstrim di antara mereka setelah mengalami pengaruh buruk yang merusak dari komunisme, menganggap bahwa Gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik setelah kehilangan katolisitasnya karena alasan-alasan teologis dan konflik serta perbedaan budaya. Mereka mengusulkan dan bertujuan untuk memulihkan keadaan tersebut melalui cara persatuan dengan kompromi dari pihak-pihak yang terpisah ini, yaitu Ortodoks dan kaum bidat, yang mereka anggap akan bisa mengembalikan persekutuan Ekaristi, tentunya tanpa suatu pengakuan iman yang sama, yang terbukti sejalan dengan model kaum Yuniat. Sebagai kaum ekumenis yang lebih moderat, setuju menempatkan kaum heterodoks di tengah ortodoks, berbicara atas nama seluruh tubuh gereja, di mana kaum heterodoks ini dianggap masih berada dalam batasan-batasan gereja. Sebab kaum ekumenis ini sebagai pembela-pembela dari gereja yang umum atau gereja dalam arti seluas-luasnya, tidak menganggap sama batas-batas karismatik dan kanonikal dari gereja, sejauh mereka mengakui keberadaan gereja-gereja dan rahmat ilahi dan keselamatan bahkan di luar batasan kebenaran di gereja Ortodoks yang sejati. Ecclesia extra excelsium extramuros, atau suatu gereja di luar gereja atau di luar tembok. 12.
keikutsertaan kaum ekumenis ortodok dalam badan yang disebut Dewan Gereja-Gereja Dunia tahun 1948 dan setelahnya, dan juga dalam organisasi ekumenis lainnya menunjukkan penyangkalan terhadap praktek gereja ortodok sebagai kepenuhan kebenaran dan keselamatan dalam Kristus. Sejauh ini sebagai prasyarat dasar bagi partisipasi organisasi di dalam lembaga-lembaga interkonvensional pada dasarnya adalah penyangkalan terhadap katolisitas gerejawi yang otentik, sekaligus juga pengakuan akan perlunya penyusunan kembali dari katolisitas yang sejati. Atau dengan kata lain, perlunya pendirian kembali gereja. 13. Pada pusat konsepsi model baru yang tidak ortodok ini terdapat hal-hal yang disebut teologi baptisan, sinkretisme dogmatik, penghapusan batas-batas gereja, pengakuan akan persaudaraan ekumenis, teori tentang gereja bersaudara, yaitu bahwa gereja non-ortodok adalah gereja saudara, teologi mengenai dua paru-paru gereja, teori tentang gereja yang luas, transendensi bidat kuno, dan berbagai keyakinan salah yang lain yang secara bertahap menuntun kaum ekumenis ortodok ini kepada penyangkalan akan eksklusivitas kegerejaan dan keselamatan dari gereja ortodoks, dan bahkan pengakuan secara sinodal terhadap komunitas heterodok dan misteri-misteri mereka, kepada doa-doa bersama dengan mereka, dan bahkan pada tingkatan tertinggi kepada pemberian misteri-misteri kudus kepada mereka, kepada penandatanganan pernyataan bersama dan deklarasi mengenai kesaksian bersama di antara mereka, dan juga suatu pengakuan akan perlunya ibadah bersama bagi dunia sebagai yang sama-sama bertanggung jawab, baik ortodok maupun bidat, terhadap keselamatan. 14. Melalui semua hal ini telah terjadi suatu distorsi penuh dari arti kasih yang injili yang dilakukan dalam kebenaran, dan melalui kebenaran suatu persahabatan sinkretistik yang mendalam mulai mengakar atas nama ekonomia palsu, suatu sikap inklusivitas timbal balik dengan kaum heterodok tetap dipelihara, dan muncullah suatu campuran dari hal-hal yang seharusnya tidak dapat tercampur. Muncullah suatu penyatuan yang benar-benar substansial antara kaum ekumenis dari semua kalangan, suatu tubuh orang percaya yang bukan dalam keunikan kebenaran gereja Katolik ortodok, namun berdasarkan visi humanistik yang samar-samar, tanpa adanya dimensi misioner atau panggilan bagi mereka yang tersesat untuk berbalik dalam pertobatan di rumah Bapa, yaitu kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, terus yang ketiga, tadi yang kedua kan ekumenis, sekarang yang ketiga itu sergianisme. Ya, apa sih sergianisme itu? Yang ketiga, jadi suatu pemalsuan kokanonisitas. Satu, sebuah fenomena dan gerakan yang mirip dengan ekumenisme yang memiliki dimensi eklesiologi tersebut. Sergianisme yang dalam situasi penganiayaan kepada gereja di wilayah bekas Uni Soviet melalui campur tangan dari Sergius Stragorovsky tahun 1944, mantan metropolitan dan akhirnya patriark Moskow yang telah jatuh lalu berkompromi menyerahkan organisasi gereja kepada kaum ateis Bolshevik yang melawan Allah. Suatu organisasi gereja yang dari luarnya nampak baik, namun di tangan kaum revolusioner ini, organisasi gereja tersebut tanpa disadari dapat menjadi alat perang mereka dan terus-menerus untuk melawan gereja yang sejati sebagai pembawa kepenuhan kebenaran dalam Kristus. Sergianisme bukanlah sekedar hanya fenomena sederhana di Uni Soviet,
sebab juga mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap gereja-gereja ortodok lokal di negara-negara Eropa Timur, di mana setelah Perang Dunia Kedua, rezim-rezim komunis, ateis, dan anti-Kristen mulai bermunculan. 3. Inti sari dari Sergianisme adalah adopsi dari delusi atau khayalan yang sesat, bahwa penipuan dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kebenaran, dan juga bahwa kolaborasi dengan musuh dan para penganiaya gereja dianggap sebagai cara untuk memastikan kelangsungan gereja. Akan tetapi dalam prakteknya justru yang terjadi adalah kebalikannya. Para episkop Sergianis menjadi alat bagi kaum komunis ateis bagi tujuan memegang kendali atas gereja, untuk melemahkan moral dan spiritualnya dengan maksud akhir untuk membongkar dan menghancurkan. 4. Pada tingkatan eklesiologi, Sergianisme benar-benar memutarbalikkan konsep kanonisitas gerejawi ortodok, sebab di kalangan Sergianisme, kanonisitas telah secara mendasar terpisah dari roh dan kebenaran tradisi kanonik gereja yang otentik. Dengan demikian mengambil suatu ketaatan formal terhadap legitimasi yang bisa digunakan untuk membenarkan tindakan apapun yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh hierarki yang berkuasa. Kenyataannya pada puncaknya suatu keluhuran kanonisitas merosot menjadi sebuah teknik administratif untuk mendukung umat gereja kepada hierarki Sergianis, tanpa peduli kemana mereka akan menuntun umat percaya. 5. Setelah keruntuhan rezim anti-Kristen sekitar menjelang akhir abad ke-20 yang lalu, penyimpangan eklesiologi berat dari Sergianisme di bawah kebebasan politik yang baru tetap dipelihara sebagai warisan masa lampau, dan pada saat yang sama mengubah bentuknya. 6. Sergianisme yang anti gereja ini yang telah lama menggabungkan di dalam dirinya roh duniawi, kejahatan, tipu-tipu, dan penyakit memperbudak diri di bawah penguasa dunia ini, terus mengkhianati gereja sejati, sekarang tidak lagi mengkhawatirkan pembalasan dan penguasa ateis, tetapi demi melayani diri sendiri dan motif-motif sekuler, dan dibalik jubah kanonisitas masih menjual kemerdekaan gereja dan menukarnya dengan persahabatan dengan penguasa-penguasa dunia, dengan semua keuntungan materialnya dan tentunya status sosial yang bergengsi. 7. Sekarang ini virus Sergianisme dalam bentuknya yang telah berubah sebagai neo-Sergianisme atau post-Sergianisme, dan juga dalam bentuk-bentuk lain dari kendali negara atas gereja pada tingkat tertentu mempengaruhi sebagian besar keepiskopan gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Dengan demikian juga terus mempromosikan ekumenisme dan sekularisme yang sama di bawah selubung kanonisitas yang palsu. 8. Umat percaya baik rohaniawan maupun awam yang memiliki kesadaran dogmatik dan kanonik yang sehat wajib memelihara pendirian patristik yang asli di hadapan fenomena-fenomena dan gerakan-gerakan yang memiliki signifikansi eklesiologi maupun soteriologi seperti ekumenisme dan Sergianisme, dan khususnya jika fenomena-fenomena ini menjadi berakar dan tersebar secara sistematis, bahkan sekalipun gerakan-gerakan tersebut tidak mencapai suatu ekspresi doktrinal yang jelas, tetapi menusuk dan menyebar di dalam tubuh gereja sejati dengan cara yang jahat dan merusak, yaitu ketika mereka diadopsi secara aktif atau diperbolehkan secara pasif oleh semua episkop dari satu atau lebih gereja lokal.
9. Dalam kasus-kasus semacam ini, inti perjuangan melawan fenomena dan gerakan yang anti-ortodok dan bersifat degeneratif ini bukanlah hanya sekedar suatu pendirian yang bersifat pilihan dalam konteks ekonomis, tapi juga kewajiban untuk memutuskan komuni gerejawi dengan seorang episkop atau hierarki yang memperkenalkan bidat di dalam gereja dengan cara yang konsiliar, baik itu dengan memberitakannya atau dengan kontribusi terhadap penyebarannya melalui kebisuan, ketakpedulian atau pengabaian. Itu dari kanon 15 dari sinode pertama dan kedua. 10. Membentengi diri dari para gembala yang telah jatuh, yang selanjutnya disebut sebagai episkop palsu dan guru-guru palsu, adalah sebuah kewajiban yang mengikat bagi umat ortodoks sejati dalam masa bidat demi menjaga keunikan, kesatuan, dan katolisitas gereja bagi kesaksian iman, dan juga bagi suatu panggilan kepada pertobatan yang ditujukan bagi mereka yang telah menyimpang dan mereka yang bersekutu dengannya. Yang 4, apa yang disebut ortodoksi resmi? 1. Arti dari istilah ortodok resmi terkait erat dengan konsep gereja resmi dan gereja resmi lokal. 2. Ortodok resmi adalah ideologi khusus dari mereka yang menyebut diri sebagai gereja lokal resmi. Gambaran dari ortodoksi yang suam-suam kuku yang melalui penerapan dari perubahan-perubahan eklesiologikal dan kanonikal yang nampak pada proklamasi patriarkal tahun 1920 yang telah dibahas sebelumnya. Ortodok telah dibawa kepada perpisahan terhadap pemisahan bertahap dari ortodoksi yang asli. 3. Pada tahun 1924, langkah besar pertama untuk pemisahan secara sistematis dari ortodoksi yang asli, dan hal itu telah direncanakan sebelumnya, akhirnya dicapai melalui pengenalan kalender kepausan ke dalam beberapa gereja lokal. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu, akhirnya kalender kepausan diterima. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, paskalion kepausan juga diadopsi, dan itu merupakan pelanggaran terbuka terhadap keputusan Sinode Ekumenis pertama. 4. Gereja resmi adalah nama yang diberikan oleh umat percaya dari gereja katakombe Rusia kepada gereja negara, yaitu gereja yang diakui rezim Uni Soviet yang sepenuhnya tergantung pada rezim yang ateis tersebut, yang berevolusi menjadi Patriark Moskow MP, yang ekumenis dan sergianis yang terkenal jahat. 5. Saat ini istilah gereja resmi dan gereja lokal resmi menunjuk kepada gereja-gereja lokal yang terbentuk dalam sejarah, di mana para pimpinannya secara resmi menerima dan berpartisipasi secara sinodal dalam gerakan ekumenisme, mempromosikan, mengizinkan, dan mentolerirnya sebagai sebuah konsep teologis dan usaha agamawi mereka bersembunyi di balik jubah kanonisitas sebagaimana dimengerti oleh sergianisme, dan secara langsung atau tidak langsung mengadopsi banyak bentuk lain dari kemurtatan atas ortodoksi atau fenomena yang merusak berupa pemalsuan misteri-misteri dan khususnya ritus baptisan. Mereka melakukan reformasi liturgis di bawah penyamaran pembaharuan liturgi, teologi post-patristik yang baru pun diciptakan, yang pada tataran resminya menjadi penyusupan mendalam dari sinkretisme ekumenisme, khususnya di dalam sekolah-sekolah teologi di universitas. Hilangnya kriteria gerejawi bagi pemulihan para kudus, berbagai bentuk sekularisasi dan penyimpangan dari etos gereja yang asli, adopsi dari suatu interpretasi
ekonomi gerejawi yang antipatristik. 6. Semua yang disebut sebagai gereja-gereja resmi sekarang telah tegas, teguh dan tanpa pertobatan bergabung dalam proses kemurtatan sinkretis yang sergianisme dan ekumenisme, suatu proses yang anti-eklesiastikal dan tidak kanonik yang secara sinodal dipromosikan atau diizinkan oleh hierarki mereka, dan terhadap mereka semua gereja ortodoks sejati yang konsisten dengan prinsip eklesiologisnya terkait episkop palsu dan pengajar palsu tidak bisa melakukan atau memiliki persekutuan dalam bentuk apapun juga yang terkait doa-doa, misteri-misteri ataupun administrasi. 5. Gereja ortodoks sejati. 1. Gereja ortodoks sejati memasukkan di dalam cakupannya dan menyatukan di dalam Sang Bapa melalui Sang Putra dan di dalam Sang Roh Kudus sebagian besar dari para klerus dan kaum awam yang saleh dari gereja-gereja ortodoks lokal yang telah bereaksi dengan tegas terhadap proklamasi bidang ekumenisme dan penerapan praktek pelaksanaannya. Dan sikap yang sama diberikan kepada sergianisme yang anti gerejawi. Selanjutnya memutuskan semua persekutuan komuni dengan kaum ekumenis dan sergianis ini. 2. Umat percaya di Rusia yang menjunjung tinggi warisan dari Patriarkat Tikhon yang kedua tahun 1925 telah mengakui gereja resmi yang ada 1. Sergianisme tahun 1927 dan setelahnya. Mereka memilih untuk mengalami penganiayaan dan mengungsi di katakombi. Dengan demikian memunculkan para martir dan pengaku iman. Sedangkan sebagian yang lain yang meninggalkan Rusia dan untuk pemerintahan gerejawi diaspora juga menghasilkan para pengaku iman dan orang-orang kudus yang sama cemerlangnya, dengan reputasi yang baik dan perbedaan yang jelas dan mendunia. 3. Di Yunani, Romania, Siprus, Bulgaria, dan berbagai tempat lainnya, kelompok-kelompok kecil yang erat dari orang-orang yang menolak perubahan kalender tahun 1924 dan yang menolak bidang ekumenisme juga memilih dianiaya dan menghasilkan para martir dan pengaku iman. Dengan demikian menunjukkan bahwa mereka berpegang teguh pada tradisi suci dan para bapa gereja yang kudus. Selain itu melalui mujizat-mujizat yang luar biasa seperti misalnya penampakan salib yang berharga dari dan memberi hidup di Athena tanggal 14 September 25 kalender lama. Tuhan menguatkan dan menghargai perjuangan suci mereka, yaitu anak-anaknya yang sejati. 14. Setelah pengenalan kalender baru di Yunani tahun 1924, mereka yang tetap berpegang pada tradisi para bapa mulai menggunakan sebutan orang-orang Kristen Ortodoks sejati dan Kristen Ortodoks katakombi di Rusia yang biasa disebut kaum Tikhonis melakukan hal yang sama. Namun demikian, di berbagai tempat dan dari waktu ke waktu, bermacam-macam julukan digunakan untuk menyebut mereka yang menolak perubahan kalender tahun 1924 dan yang menolak bidang ekumenisme yang tetap menempatkan diri mereka di dalam pemikiran murni dan mempertahankan etos Injili dari gereja dan tetap dalam tata aturan kanonik dan berdasarkan hukum. Mereka tetap memiliki suksesi rasuliah yang asli dan tidak terputus dan yang di dalam totalitas mereka membentuk gereja ortodoks sejati yang di tengah semakin meningkatnya penyimpangan kaum ekumenis keluar dari jalan kebenaran, maka mereka merupakan pelanjut sejati dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di masa sekarang ini.
6. Struktur keepiskopan yang secara dogmatik diperlukan untuk pembentukan dan kejatuhan gereja ortodok, kelanjutan gereja ortodok sejati lokal telah diteguhkan oleh rahmat Allah yang muncul melalui hierarki dari antara para penganut kalender baru yang sadar dan kembali bergabung mengikuti pengakuan iman ortodoks, tentunya melalui konsekrasi episkop ya rasuliah yang tidak dilakukan, sehingga suksesi apostolik dan kanonisitas dari gereja ortodoks jati terbukti dan tetap terjamin. Tidak dapat diragukan dan tidak terbantahkan, bahkan dikuatkan dengan tanda tangan dari Allah. 6. Kembali ke ortodoks sejati. Ya, kembali ke ortodoks jati. Nomor 6. Dalam penerimaan para bidat dan skismatik yang bertobat, sinode-sinode ekumenikal dan lokal gereja dari masa ke masa telah menerapkan prinsip ketepatan dan prinsip ekonomia, yaitu suatu praktek kanonikal dan pastoral yang berdasarkan prinsip itu masih diperbolehkan ada perbedaan sementara dari tulisan-tulisan kanon suci tanpa melanggar roh kanon-kanon tersebut. Namun demikian ekonominya tentunya tidak pernah bisa dan dalam keadaan apapun tidak dapat mengizinkan pengampunan dosa atau kompromi apapun terkait pengakuan iman yang benar dan menyelamatkan. Sebab semangat ekonominya jelas hanya bertujuan untuk mengakomodir secara murah hati untuk memfasilitasi keselamatan jiwa-jiwa yang untuk mereka itulah Kristus telah mati. 3. Penerapan ekonominya dalam penerimaan kaum bidat dan skismatik ke dalam persekutuan dengan gereja bukan berarti bahwa gereja mengakui validitas dan realitas kesakramen-sakramen mereka yang dilaksanakan di luar batas-batas kanonikal dan karismatik gereja. 4. Gereja ortodoks tidak pernah mengakui dalam arti yang mutlak dan sebagaimana adanya dari jauh, baik melalui ketepatan atau melalui ekonominya, misteri-misteri yang dilaksanakan di luar gereja, sebab mereka yang merayakannya atau yang mengambil bagian di dalamnya tetap berada dalam rangkulan komunitas bidat dan skismatik. 5. Melalui penerapan ekonomi secara eksklusif dan hanya untuk penerimaan orang per orang atau komunitas di luar gereja untuk pertobatan. Tentu saja gereja ortodoks hanya menerima bentuk luar dari sakramen kaum bidat dan skismatik, asalkan sakramen ini dilaksanakan tanpa mengubah apapun, khususnya terkait baptisan, tapi memberkati bentuk luar tersebut dengan hidup melalui rahmat Roh Kudus yang diam dalam gereja. Yang disalurkan melalui para penyandang kepenuhan kebenaran Kristus, yaitu para episkop ortodoks. 6. Lebih spesifik lagi terkait misteri-misteri yang dilaksanakan di gereja-gereja ortodoks resmi, maka gereja ortodoks jati tidak memberikan jaminan terhadap validitas misteri tersebut. Tidak juga menjamin kemanjurannya terkait keselamatan, khususnya bagi mereka yang dengan sadar berkomunikasi dengan kaum sinkratis, ekonomis, dan sergianis. Walaupun gereja tidak mengulangi semua bentuk luar misteri ini, bagi mereka yang ingin masuk dalam persekutuan dengan gereja dalam pertobatan, hal tersebut sebagai antisipasi dari pertemuan besar dari gereja ortodoks sejati dalam rangka meresmikan apa yang telah berlangsung pada tingkat lokal. 7. Dalam kejadian di mana kemurnian dogma gereja diserang dan ikatan yang tak dapat dipisahkan antara pengakuan iman, katolisitas, dan komuni menjadi lemah atau bahkan rusak sepenuhnya, maka
Akibat-akibatnya yang bersifat misteriologikal dan soteriologikal sebagaimana telah diprediksi oleh tradisi apostolik, patristik, dan sinodal adalah sangat serius dan sangat berbahaya. Merujuk kepada Jason Asucibalisius Agung yang walaupun mendeklarasikan dirinya sebagai seorang yang berpihak pada ketepatan juga bisa menerima penggunaan ekonominya terkait dengan kaum bidat dan skismatik tertentu. Sangat penting untuk dicatat bahwa Gereja Ortodoks telah secara sinodal menerapkan penggunaan ekonomia bagi mereka yang akan bergabung dengan Ortodoks lain dan bergabung dengan Ortodoksi dan bagian yang akan selamat sebagaimana nampak kanon ke 96 yang terkenal dari Sinode Kudus dan Ekumenis kelima keenam Sinode Trullo, di mana bidat-bidat dan skismatik dari kelompok berbeda diterima dengan berbagai cara, baik itu hanya melalui pertobatan, surat pernyataan iman, dan pengakuan iman. Sebagaimana yang dilakukan pada kaum Nestorian dan monofisit yang telah dianatema berabad-abad sebelumnya melalui krismasi atau melalui baptisan. 9. Dalam kesadaran atas segala sesuatu yang sedang berlangsung dan mengenai kondisi-kondisi khusus di setiap gereja lokal, Gereja Ortodoks sejati dengan sangat hati-hati berurusan dengan siapapun, baik klerus maupun awam dari gereja-gereja yang disebut ortodoksi resmi, yang ingin bersatu dengannya dalam keprihatinannya dan pelaksanaannya. Perhatian pastoral bagi mereka mengenai apa yang sangat penting, yaitu bahwa mereka menentukan pilihan mereka dengan bebas. Penuh kesadaran dan bertanggung jawab. 10. Sebagai aturan umum, kaum monastik dan awam dari gereja-gereja ini yang tentunya sudah dibaptis menurut tata cara ortodoks diterima dalam persekutuan melalui pengurapan krisma dengan tata cara khusus, dan untuk memastikan bersama dengan misteri pengakuan dosa. Sedangkan para klerus memasukkan permohonan tertulis dan sejauh ini disetujui juga diterima di dalam persekutuan dengan cara yang sama dan juga melalui suatu tata cara penumpangan tangan sendiri yang khusus disusun untuk hal-hal semacam ini. Ya, kita sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di 11. Ya, 11. Dipahami bahwa sesuai dengan keistimewaan dan dari tempat-tempat yang berbeda dan dengan keistimewaan dari tempat-tempat yang berbeda dan